Baik, selamat datang di Markas Besar Peta, Bapak Rambo, ya, Man Aceh. Saya dengar-dengar dan saya tahu bahwa Rambo pernah bertemu, ya, atau dipanggil apa bertemu? Bertemu dengan Pak Prabowo. Bertemu di mana itu? Di Banda Aceh. Di Banda Aceh, ya. Bertemu saat itu ada pertemuan karena Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto mencalonkan presiden. Oh, waktu itu. Ya. Nah, coba ceritakan kisah sebelumnya itu. Ya, kalau ini jalan saya pertemuan bisa bertemu dengan Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto itu waktu itu kan saat itu sedang ada istilahnya apa nih, kampanye Pilpres calon presiden 2019. Oke. Nah, di saat itu waktu itu hari Jumat. Ketepatan saya baru pulang dari Jumat. Biasanya kan pulang ke rumah, buka pakaian sholat, ya. Pakai pakaian biasa ke warung. Masa itu pun baju belum sempat saya pakai. Masih saya sampirkan ke pundak ke warung. Setelah sampai di warung, saya pesan kopi. Itu warung itu namanya Warung Monjay. Warung Monjay. Warung itu bertepatan di pinggir kebun sawit PT Sopindo. Perkebunan sawit PT Sopindo. Tiba-tiba datanglah Juan Har ini. Menunjukkan video 9 pasukan bertopeng. Nah, beliau itu, video itu saya lihat, menurut penilaian saya pengancaman. Ya, karena saya lihat di situ karena dia berbahasa seperti ini. Jangan coba-coba mengadakan deklarasi ganti presiden 2019 di Aceh. Apabila deklarasi 2019 ganti presiden diadakan di Aceh, maka saya tidak bertanggung jawab keselamatan. Allahu Akbar. Itulah yang sekilas di video yang bertopeng itu. 9 pasukan bertopeng itu. Jadi saya nilai ini nggak betul. Sudah mengancam orang, tidak tahu kejelasan kesalahan apa, dia menggunakan takbir. Sedangkan takbir itu adalah ucapan untuk perjuangan. Ini untuk pengancaman kok takbir. Jadi ketepatan yang nunjukkan video itu kan Juan Har. Gimana nih Bang, kok kayak gini? Oh, kita lawan, kita tanggapin video dia itu. Oh, Bang Rambo siap. Makanya di video itu kan spontanitas pemikiran itu. Saat itu juga. Spontanitas. Jadi saya lawanlah pasukan yang bertopeng, yang 9 bertopeng itu. Jangan coba-coba melarang ataupun menghadang acara deklarasi 2019 ganti presiden. Apabila saudara melarang dan menghadang, berhadapan dengan saya, Rambo Aceh Nagan Raya. Itulah apanya. Balasannya. Balasan video yang 9 orang pasukan bertopeng. Itu saya buat. Memang awal pertama itu di warung kopi. Oh, di warung kopi. Awal pertama. Cuman karena waktu buat video itu banyak orang berlalu lalang yang masyarakat situ mau minum kopi. Saya bilang, oh ini enggak cocok nih. Udah dia di kebun sawit, kita buat di kebun sawit juga. Karena ketepatan warung itu sebelah kebun sawit. Perkebunan PT Sopindo. Maka pindahlah di kebun sawit. Buat video yang sama seperti itu. Karena saat itu kan saya niat, tekad berjuang untuk
Bapak Prabowo itu jadi presiden. Iya, 2019 ya. Makanya saya dari viral awal itu ya, viral ya. Ya, dari awal saya tetap mendukung Bapak Prabowo dari 2014, 2019 sampai 2024. Tapi walaupun begitu kan viral. Ya. Saya kan nggak sangka tiba-tiba maghrib datang Kapolsek membawa anggotanya. Ya ini maaf, salah satu anggotanya itu ada ponakan saya sendiri. Nah, jadi saya dibawa ke Polsek, saya bilang, saya nggak bisa karena saya mau undangan. Di saat itu pas ada acara undangan, resepsi pernikahan. Oh nggak bisa, Bang Rambo harus ke Polsek. Jadi saya minta lah ditemanin warga setempat. Cuman warga setempat semua ketakutan. Akhirnya Bapak Kepala Desa yang nemani saya ke Polsek. Pak Kepala Desa? Ya. Sampai ke Polsek, saya diminta sama anggota Kapolsek untuk klarifikasi video itu. Loh, kok bisa seperti itu? Alasannya apa? Saya tanya sama anggota Kapolsek. Alasannya karena video Bang Rambo memicu, sehingga mengakibatkan panasnya suhu politik di Aceh, khususnya di Nagan Raya. Oh, saya bilang kalau klarifikasi boleh, tapi ada tambahnya. Tambahnya apa itu? Saya bilang sama polisi itu, tidak ada penolakan, tidak ada pengadangan. Acara deklarasi 2019 ganti presiden. Oh, itu bukan ranah Bang Rambo. Jawabannya. Ya. Itu ranah kepolisian. Oke, siap. Kalau memang ranah kepolisian, saya pun juga menolak klarifikasi karena saya menilai tidak bersalah. Oh, kalau menolak silakan. Tapi ingat, cuma sebatas itu. Tapi ingat, tapi setelah saya dibawa sama kepala desa pulang, Bang Rambo jangan di rumah. Maka dari situlah saya menghindar. Rupanya video itu kan viral. Ya. Nah, viral adalah anggota, ketepatan dia ketua Partai Gerindra. Nah, dia bilang itu menelepon si Juanhar. Tolong Rambo diamankan. Saya meluncur menjemput. Oh, dari ketua Gerindra sana? Ya, ketua Gerindra itu Pak Asep Amin. Ketepatan di situ saya kan nggak tahu ada Pak yang namanya Pak Pardi. Ya, akhirnya kan kenal sebelum itu. Ya. Pak Pardi itu setelah kenal baru tahu siapa beliau. Ternyata beliau Bais. Oh, dari Bais. Iya, dialah yang mantau kemana langkah-langkah saya. Sehingga saya diamankan di penginapan Wisma Syariah. Iya. Karena situasi ya. Karena situasi tidak kondusif, saya ditaruh di Wisma Syariah sehingga dihubungilah oleh Juanhar nih. Juanhar ini dekat sama Pak Asep Amin. Pak, Rambo Aceh posisi di Hotel Syariah. Oke, siap, sebentar lagi sampai. Begitu sampai, masuk ke mobil, bawa ke Banda Aceh. Sampai Banda Aceh, saya dijumpakan sama ketua DPRA. Iya. Nah, itu ketua DPRA itu ketepatan Pak Cage. Nah, di situ saya minta, Pak, saya nggak tahu, cuman saya minta perlindungan. Oke, siap. Maka dari itulah dibawa ke Komisi 1. Komisi 1 itu bagian politik kan. Iya. Nah, dibawa ke
ruangan Komisi 1, sehingga dipanggillah yang berkaitan. Dari situ barulah dikeluarkan surat jaminan keamanan. Ya, 9 bertopeng itu ketahuan nggak siapa orangnya? Sampai sekarang ini tidak tahu siapa beliau. Nah, habis itu pas Pak Prabowo ke Aceh ketemu? Nah, pas sampai Pak Prabowo itu ada kunjungan ke Aceh, ada yang memfasilitasi saya untuk bisa ketemu sama Pak Prabowo. Ini Pak, pendukung Bapak, namanya Bang Rambo Aceh yang Piras Prabowo, ya. Maka dari situ mintalah foto bersama. Sehingga saya mengikuti, sehingga saya tetap berjuang untuk kemenangan. Di saat 2019 itu memang menang mutlak di Aceh. Suara Pak itu Prabowo, 2019 ya? 2019. Nah, apa harapan Rambo setelah Pak Prabowo sekarang jadi presiden kita? Ya, harapan saya yang pertama untuk benar-benar diperhatikan kami lah, sebagaimana kami rakyat Aceh. Kami mengharap rakyat Aceh ini di dalam pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto, rakyat Aceh bisa sejahtera. Amin. Khususnya seperti saya, ya mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa memberikan istilahnya aktivitas, kegiatan, artinya pekerjaan lah gitu. Kerja ya? Ya. Jadi oke, mudah-mudahan ya dengan adanya podcast ini, siap, ya orang semakin mengenal siapa Rambo yang pernah ketemu dengan Pak Prabowo dan sudah menyampaikan harapannya. Ya, biar merata seluruh Indonesia keadilan itu ya. Siap. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rambo. Habis ini kita cerita lagi kisah pertemuan dengan Pak Dudung kan gitu kan? Iya, siap. Cuman ini untuk Pak Prabowo untuk kembali. Tapi perjuangan saya 2019, walaupun saya mendapat intimidasi ataupun sempat berurusan sama pihak berwajib, tapi perjuangan saya yang lebih berat lagi 2024. Mendukung Prabowo nih? Untuk coba ceritakan gimana coba ceritakan. 2024 ini kan masa 2019 ini 85% pendukung Pak Prabowo. Sehingga 2024 balik gagang, hampir rata. Karena di saat itu saya telepon saudara-saudara saya yang dulu satu barisan mendukung Bapak Prabowo. Saya telepon, rata-rata menjawab, maaf Bang Rambo, kali ini kita beralih dukungan. Kami berseberangan sama Bang Rambo. Gimana? Waduh, kalau bisa ya kita masih tetaplah satu barisan mendukung Pak Prabowo. Enggak, kami maaf, kami beralih ke Anies Baswedan. Jadi kalau kami berbeda dukungan, kira-kira gimana Bang Rambo? Kita tetap bersaudara. Insya Allah kita tetap bersaudara walaupun kita beda pilihan. Begitu saya telepon teman-teman lain daerah, lain kabupaten, jawabnya cuma satu, di Kabupaten Aceh ini, Aceh Timur. Aceh Timur. Ya, itu Ferry Fernando. Ferry. Ferry ya, itu, Ferry Fernando menjawab, oke, mantap Bang Rambo, kita tidak bisa goyah. Kita tetap, kita tetap mendukung Pak Prabowo. Siap ketua, saat itu dia ketua GRPG. RPG. Nah, dia tapi dia bilang, tapi sekarang
saya nggak ke GRPG, Bang Rambo. Nah, jadi saya ke Rampas. Oh ya, Rampas. Ya. Saya ke Rampas. Oh, saya tetap ke Peta. Ya. Nah, itu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita masih tetap mendukung Pak Prabowo jadi presiden. Siap. Jadi gini, Pak Peri, ini rata-rata udah saya telepon teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk tetap satu barisan. Tapi banyak menjawab udah beralih dukungan gimana? Ya udah, nggak jadi masalah. Yang penting kita bekerja, kita berjuang untuk Pak Prabowo. Harus kali ini bisa nggak bisa harus jadi presiden. Itulah kata Peri Fernando. Oh, siap, Pak Peri. Saya tetap berjuang. Dapatlah info dari nama saya itu memang alhamdulillah ya istilahnya dari Juragan. Yang calon bupati yang sekarang ini nggak menang. Oh, iya. Rambo, saya minta terus bekerja, suarakan. Bapak Prabowo harus jadi presiden. Siap Juragan, saya bilang gitu. Ya saya, gimana arahan apa nih Panglima Besar Mualim? Memang harus kita di Nagan Raya harus kita kuatkan. Kemarin Nagan Raya akhirnya berapa persen suara Prabowo? Kalau Nagan Raya bisa dibilang masih kalah suaranya. Cuman berapa desa itu tinggi suaranya seperti ya itulah Ujung Padang, Jogja, Purwodadi itu menang Gerindra. Iya. Memang Aceh mayoritas Anies ya. Tapi terus berjuang kita di sana ya. Tetap terus berjuang, tapi alhamdulillah walaupun di Aceh kalah, tapi di tempat lain menang. Di tempat lain tetap menang. Apalagi dengan kabar kalau Prabowo cuma 2 provinsi. Iya. Aceh dan Padang. Iya. Ya, cuma kalah di situ aja. Yang kalah. Yang lainnya menang. Alhamdulillah saat ini Bapak Jenderal Prabowo Subianto sudah menjadi presiden kita semua. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Rambo sudah menceritakan kisah pertemuan dengan Pak Prabowo yang punya liku-liku kehidupan dalam memperjuangkan Pak Prabowo. Siap. Oke, sip. Terima kasih Pak Rambo. Terima kasih. Sama-sama.